Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Apriliana Ardiansyah dengan NIM 21503070011135. Saya mahasiswi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan memaparkan esai saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Rekod yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP MHUM. Esai saya berjudul Penerapan Tata Kelola Informasi dan Manajemen Rekod Elektronik Bank Mandiri dalam mengolah serta mengelola informasi yang ada. Adapun pokok-pokok bahasan dari esai saya itu ada 7 bahasan, yaitu yang pertama, apa itu tata kelola informasi? Yang kedua itu ada, apa saja peranan penting tata kelola informasi bagi organisasi? Yang ketiga itu ada, apa itu manajemen rekod? Dan apa bedanya dengan manajemen rekod elektronik? Yang keempat ada, bagaimana implementasi Bank Mandiri dalam melakukan tata kelola informasi? Yang kelima ada, peraturan apa saja yang menjadi acuan Bank Mandiri dalam tata kelola informasi? Yang keenam ada, bagaimana implementasi Bank Mandiri dalam melakukan manajemen rekod elektronik? Dan yang terakhir itu ada, apa saja langkah-langkah preventif Bank Mandiri dalam melakukan pengamanan data nasabah? Tata kelola informasi atau biasa dikenal dengan Information Governance atau IG merupakan beberapa rangkaian kegiatan mengelola dan mengurus segala keseluruhan informasi yang dimiliki dan diterima oleh organisasi. TKI sangat penting untuk organisasi karena dengan menerapkan TKI, organisasi dapat berjalan lebih terorganisir dan dapat meminimalisir. Lalu ada beberapa peranan tata kelola informasi. Yang pertama itu TKI, informasi yang dimiliki organisasi semakin lama kan semakin menumpuk. Sehingga TKI ini tuh dibutuhkan untuk menyeleksi informasi yang masih dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dengan arahan yang sudah disesuaikan. Lalu, peranan yang kedua itu memberikan keringanan biaya bagi suatu organisasi karena TKI dapat dengan mudah menentukan informasi mana yang masih bisa untuk dipergunakan dan mana yang harus disingkirkan. Lalu yang ketiga itu ada membantu organisasi dalam menghadapi tantangan eksternal seperti peraturan dan perkembangan teknologi. Untuk aspek peraturan, TKI dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa tata kelola yang dipergunakan dalam organisasi sudah sangat mendetail. Sedangkan dalam aspek teknologi, TKI dipergunakan untuk mengontrol email yang masuk, yang mana email tersebut merupakan prioritas organisasi dalam menerima informasi. Lalu, karena tata kelola informasi yang baik kan pasti dapat memunculkan manajemen rekod. Manajemen rekod itu apa sih? Manajemen rekod ialah sebuah metode yang di dalamnya mengatur tentang informasi secara sistematis, mulai dari penemuan informasi sampai kepada disposisi akhir dari informasi tersebut. Lalu dalam buku Managing Electronic Record, Australian Archives mengatakan rekod elektronik yaitu arsip yang dikelola dan dipelihara sebagai bukti dari adanya transaksi, kegiatan, dan peranan organisasi yang dikirim dan diolah dalam sistem komputer. Rekod elektronik ini wujudnya itu bisa email, foto, digital grafik, rekaman suara, serta video. Lalu perbedaan antara manajemen rekod dengan manajemen rekod elektronik itu lebih kepada cara pengaplikasiannya. Kalau manajemen rekod itu masih dilakukan secara manual, sedangkan manajemen rekod elektronik itu sudah menggunakan aplikasi atau berbasis internet. Contohnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Materi selanjutnya ada implementasi tata kelola informasi pada Bank Mandiri. Adapun Bank Mandiri memiliki beberapa prinsip dalam mengelola informasi perusahaan yang baik atau good corporate governance, yaitu yang pertama ada keterbukaan atau transparansi. Perusahaan memberikan informasi secara jelas, akurat, serta dapat diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, yaitu perusahaan wajib memberikan sasaran usaha atau strategi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan menjamin untuk terus patuh terhadap peraturan yang sesuai dan yang sedang berlaku. Lalu yang keempat ada independensi, yaitu perusahaan secara maksimal selalu berusaha untuk menerapkan keputusan informasi secara objektif dan menghindari adanya pengaruh dari stakeholders manapun. Lalu yang terakhir ada kewajaran dan kesetaraan atau fairness, yaitu perusahaan mementingkan kepentingan seluruh stakeholders dan memberikan kesempatan untuk memberikan saran serta strategi yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan. Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan acuan oleh Bank Mandiri dalam menerapkan tata kelola informasi itu ada banyak, tapi saya mengambil 3 aja karena ketiga ini
yang membahas mengenai tata kelola informasi. Yang pertama itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK poin 03 tahun 2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Lalu yang kedua itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK poin 04 tahun 2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK poin 03/2019 tentang transparansi dan publikasi laporan bank. Lalu implementasi selanjutnya itu implementasi manajemen record elektronik pada Bank Mandiri ini ada 4. Yang pertama itu ada document repository, yaitu bagian ini lebih menjelaskan kepada proses media penyimpanan dokumen elektronik. Bank Mandiri memiliki storage hard disk berkapasitas besar yang dikelola oleh tim IT perusahaan yang bekerja di perusahaan pusat. Sedangkan untuk pengelolaan arsip elektronik dipertanggungjawabkan kepada tiap masing-masing unit di kantor daerah. Lalu yang kedua itu ada folder structure, yaitu kegiatan yang dilakukan staf dalam menginput data seperti kegiatan peminjaman fasilitas dan kredit. Dari kegiatan ini, staf melakukan input data sesuai dengan petunjuk yang tersedia pada sistem informasi, sehingga output datanya akan secara otomatis dibedakan kepada jenis peminjaman nasabah yang diinginkan. Sebagai contohnya ini ada Niki Aluna. Niki Aluna ini sebagai nasabah, dia mengajukan jenis peminjaman KPR dan tercatat bahwa Niki ini berada pada masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dari itu, kegiatan yang staf lakukan yaitu menginput data Niki yang kemudian nantinya sistem informasi akan memproses, lalu data Niki akan masuk ke dalam folder KPR. Lalu yang ketiga itu ada integration with desktop application, yaitu Bank Mandiri memiliki 2 aplikasi yang digunakan dalam prosedur manajemen arsip elektronik, yaitu yang pertama ada LOS atau Loan Authorization System, yaitu untuk menyimpan data-data nasabah yang mengajukan proses kredit. Output sistem ini menghasilkan surat keputusan kredit yang dikeluarkan oleh LOS. Lalu sistem yang keduanya itu dia punya BDS atau Branch Delivery System, yaitu berisi data lengkap para nasabah Bank Mandiri, mulai dari identitas sampai histori transaksi keuangan nasabah yang menggunakan Bank Mandiri. LOS dan BDS saling berhubungan karena data yang masuk melalui LOS nantinya akan otomatis menjadi arsip elektronik bagi BDS itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada security. Sistem keamanan yang dimiliki oleh Bank Mandiri itu sangat bagus. Sistem pemeliharaannya berada di kantor pusat yang dikerjakan oleh pegawai yang ahli dalam bidangnya. Akses keamanan hanya dapat diakses oleh pegawai tertentu saja. Staf pelaksana hanya memiliki wewenang sebatas melakukan input data dan editing dokumen elektronik, sedangkan staf yang lebih tinggi memiliki wewenang sebagai koordinator, pengawas, dan memberikan keputusan mengenai dokumen yang masih bisa digunakan atau harus dimusnahkan dari sistem itu sendiri. Saya selipkan sedikit cuplikan dari YouTube CNBC Indonesia yang berjudul Langkah Pengamanan Pengolahan Data Bank Mandiri yang dilakukan wawancara bersama SVP Enterprise Data Management Bank Mandiri, yaitu Pak Billy Setiawan. Bagaimana Bank Mandiri seperti men-ensure gitu kepada customer bahwa ini aman dan juga ya nyaman untuk customer sendiri? Ya, ada dua, menurut saya ada sekitar 2 atau 3 hal yang kita harus perhatikan. Satu, mengenai data governance-nya sendiri. Data governance ini kita harus make sure bahwa data yang kita dapatkan atau input data yang kita dapatkan pada waktu saat dari awal customer itu buka satu rekening dengan kita itu harus akurat mungkin. Karena ini related kepada know your customer. Lalu kedua adalah bagaimana cara kita mendetek fraud-nya tersebut. Karena sebetulnya modus operandi yang ada sekarang itu tuh sangat pesat ya, evolving terus kan. Dan apa kita saja Pak ini modus-modusnya? Modus-modusnya ya, semuanya beberapa related dengan transaksi, ya kan? Transaksi mungkin ada pattern-pattern yang sebetulnya anomali, ya kan? Itu sebetulnya kita harus bisa preventif di depan bahwa customer tersebut melakukan transaksi seperti ini itu tidak make sense atau tidak nggak benar nih gitu kan. Tapi kalau kita tidak mengerti customer-nya di awal atau kita tidak tahu know your customer-nya itu dilakukannya sangat buruk sekali, kita hasilkan kita tidak mengerti apakah make sense nggak kalau customer ini melakukan transaksi yang dilakukan sebelum sebetulnya kita bisa mendetek dia itu melakukan fraud kan. Jadi itu berhubungan semua ya, terkait dari data governance-nya, kita know your customer atau customer 360-nya yang kita harus mengerti sekali. Dan yang terakhir, bagaimana cara mendeteknya berdasarkan dari behavior customer yang ada di Bank Mandiri maupun di luar Bank Mandiri, ya kan? Nah, hal seperti itu yang kita selalu kaitkan ya.
Dan juga on top of that, mungkin ada satu lagi cyber security, ya kan? Apakah customer ini memang terkena fraud dari segi cyber security atau sengaja, ya kan? Nah, Berarti ada praktek sengaja juga gini? kemungkinan ada praktek Bagaimana, sengaja Pak? juga. Bisa Jadi dijelaskan sedikit? maksud saya praktek sengaja, apakah dia melakukannya secara sengaja, ya kan, menggunakan misalkan online banking kita, apakah dia tidak sebetulnya ada seseorang yang memakai online banking saya nih, gitu kan? Makanya makanya menjadikan itu jadi fraud kan. Ya, jadi ada dua hal yang kita benar-benar harus mengerti di awal, customer ini sebetulnya seperti apa sih? Berarti genuine atau enggak? Genuine atau enggak kan? Jadi itu sesuatu yang menurut saya dengan bantuan adanya teknologi yang ada, dan juga on top of that harus ada yang bisa mengoperasikan teknologi ini kan. Nah, dibutuhkan juga talent-talent yang sebetulnya bisa secara inovatively atau secara regularly bisa melakukan research dari segi modus operandi yang baru-baru ini seperti apa dan di-apply kepada Bank Mandiri itu, ya kan? Dengan menggunakan teknologi yang ada atau mungkin ada teknologi baru yang bisa diimplementasikan di Bank Mandiri untuk mendetek financial crime ini atau take care financial crime yang ada di Bank Mandiri. Oke, nah ini Terus bekerja sama sebetulnya tidak hanya dengan unit lain yang ada di Bank Mandiri, tapi juga dengan regulator, ya kan, dengan mungkin organisasi-organisasi yang terkait dengan fraud ini. Nah, itu kita selalu bekerja sama agar supaya kita bisa memperkuat supaya tidak terkena financial Dari crime. cuplikan video tersebut, perkataan dari Pak Belly dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri memiliki 4 langkah preventif dalam melakukan pengamanan informasi milik nasabah. Yaitu yang pertama, melakukan tata kelola data dengan melakukan input data secara akurat milik nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening. Karena itu, pada saat melakukan pendataan harus dilakukan pengecekan secara akurat. Hal ini dilakukan untuk tindakan pencegahan apabila ke depannya ada permasalahan pada sistem yang dimiliki oleh bank. Lalu yang kedua itu, Bank Mandiri memiliki sistem yang dapat mendetek adanya kejahatan seperti modus transaksi dan pattern anomaly. Sehingga untuk mencegah kejahatan tersebut, pihak bank melakukan langkah preventif dengan memahami karakter dari para nasabah dan melakukan peringatan kepada nasabah sebelum terjadinya kejahatan finansial. Lalu yang ketiga itu, Bank Mandiri memiliki cyber security. Sistem ini digunakan pihak bank untuk melacak data-data nasabah secara detail, yang mana data tersebut untuk kepentingan informasi. Lalu yang terakhir itu ada Bank Mandiri memiliki kerjasama secara lintas sektor, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencegah adanya kejahatan finansial. Sekian pemaparan esai saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.